Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa lagi di Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Selamat hari Minggu, saudara. Apakah kita sudah ke gereja hari ini? Firman Tuhan hari ini untuk renungan kita 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Mari kita berdoa memohon nikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih berkat-berkat-Mu, terima kasih karunia pada kami sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus lama syar kami. Tutup bungkus tempat di mana saja kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah Roh Kudus, ajar kami dengan benar, agar kami boleh mendapatkan rema yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Satu Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Di bawah perikop nasihat-nasihat. Inilah firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuatan. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjut untuk membaca renungan pada renunganharian.net 4 September 2022. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saat memuridkan seorang jemaat di gereja, saya terkesan dengan hidup yang diungkapkannya. Jemaat tersebut merasakan ada perbedaan gaya hidup setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia mengatakan setiap hari hidupnya selalu bersukacita, meski ia hanya seorang pedagang asongan di pinggir jalan. Sekalipun ia mengalami banyak tekanan dan tantangan berat, hal itu tidak membuatnya menggerutu, melainkan ia bisa merespon dengan benar, berdoa dan bersukacita untuk kejadian yang tak enak yang sering dialaminya. Paulus menasihatkan jemaatnya di Tesalonika untuk tetap bersukacita meski mereka harus mengalami penderitaan yang begitu rupa karena penganiayaan. Tantangan menjadi pengikut Kristus memang sungguh nyata dan benar-benar mereka alami. Maka dari itu Paulus ingin jemaat memperkokoh komunitas mereka dengan menghormati pemimpin, hidup damai dan saling membangun. Bersukacita
tekun berdoa, bersyukur, terus bersemangat, menguji diri dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bersukacita memang sulit sekali diterapkan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan. Tetapi dengan sukacita yang timbul dan meluap dari hati, seseorang akan dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Kita bisa bersukacita dalam segala keadaan, karena kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami akan ada kadaluarsanya. Tuhan Yesus ingin melatih anak-anaknya punya kualitas iman yang kokoh sebagai muridnya. Jadi bersukacitalah, karena penderitaan itu sementara. Sukacita akan membuat kita mampu melewati kerikil-kerikil tajam kehidupan ini. Amin. Maaf saudara, masih agak serak. Ya, renungan hari ini, penulis renungan membahas tentang bersukacita. Di antara banyak hal yang bisa dibahas di perikop ini, penulis renungan di renungan harian.net mengambil bersukacitalah. Terlihat simpel, tetapi sebenarnya memang itu poin yang paling penting. Istilah kata itu adalah perekat dari dalam satu perikop nasihat-nasihat. Kenapa? Orang jika sudah bersukacita, semua akan dilewati dengan baik. Orang jika bersukacita, semua bisa dihadapi dengan baik. Nyata sukacita itu poin penting. Ya, semua hal itu penting, tapi bersukacita adalah salah satu perintah Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Karena sebagai wujud daripada situasi yang dialami. Bukannya kita disuruh untuk pura-pura bahagia, tidak. Bukannya kita apa istilahnya? Biar kelihatan apa? Gembira terus, biar kelihatan bahagia terus, tidak. Bersukacita dalam hal ini bukan membohongi diri, tapi memang fakta yang dialami setiap anak Tuhan. Bukan kita seperti orang gila yang tawa ketiwi sana sini, tidak. Bersukacita untuk anak-anak Tuhan adalah suatu ungkapan dari keadaan yang dialaminya karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahagia yang murni, tanpa tipu-tipu seperti dunia sekarang, yaitu dunia tipu-tipu. Banyak ya yang menyaksikan bahwa ada yang ingin masuk Kristen cuma karena lihat apa? Tangganya itu tiap hari Minggu begitu keluar gereja atau pulang dari gereja, wajahnya itu cerah, bersukacita. Ya, sampai saudara suku kita selalu meniru hal itu ya. Di hari sebelum hari Minggu. Ya, jadi bersukacita di sini bukan untuk membodohi diri, membohongi diri, tidak. Karena situasinya memang nyata, fakta itu yang kita alami, kita keluarkan. Karena kita merasa sukacita. Ya,
Ternyata bersukacita di sini adalah hal yang penting. Karena kita bisa membuat sekitar kita merasakan kasih-Nya Tuhan juga. Jangan kita sebagai orang Kristen tiap hari mencurem, tiap hari menunjukkan muka masam. Oh, Kristen kok ada masalah. Nah, nanti orang luar lihat seperti itu. Ya memang setiap orang ada masalah, tapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, menghadapi masalah dengan sukacita karena tahu endingnya gimana. Ya, kalau kita menghadapi suatu masalah, tetapi kita sudah dikasih tahu endingnya gimana, setelah dibocorin, bagaimana kita? Tenang toh. Kalau kita menghadapi masalah, tapi kita punya yang kita bisa andalkan, kita tenang kan? Kalau kita menghadapi masalah, tapi jualan buntu, pasti kita mencuri. Takut, khawatir. Itu bedanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang dunia yang tidak punya Tuhan, yang menghadapi masalah dengan blank, gelap, minta tolong ini itu, tidak ada yang mau nolong. Tapi kita tidak usah minta tolong mana-mana. Kita punya Tuhan Allah yang hidup. Di situ inti kita bersukacita, bukan membohongi diri, membodohi diri seperti yang dilakukan orang dunia. Bersukacitalah senantiasa. Setelah kita mengalami segala sesuatu, setelah kita menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, setelah kita benar-benar berpasrah diri pada Tuhan Yesus, kita tahu kita punya Allah yang hidup. Orang zaman dahulu aja punya dewa-dewa yang hebat yang bisa membuat dia punya tenaga, dia punya kanuragan, atau yang melindungi negaranya. Itu mereka aja bangga dengan dewa-dewanya. Ya. Apalagi kita punya Tuhan yang hidup, penguasa langit dan bumi. Masa ia gak bangga? Masa ia gak bersukacita? Kan aneh ya kan? Pertanyaannya, kita anak Tuhan atau bukan kalau gak bersukacita? Ya, itu saudara. Bersukacita adalah wujud daripada proses awal yang sudah kita lakukan untuk menjadi anak Tuhan. Memang kita akan menghadapi masalah, kesulitan, tapi sukacita itu akan tetap ada. Karena kita punya sandaran, kita punya andalan. Gitu. Sama seperti anak kecil dengan ayahnya. Wah, kemana-mana berani dia. Hadapi setan pun berani. Karena dia punya andalan, ayahnya. Tapi begitu, dia sendirian. Ya sudah di rumah aja, di kamar. Mana dia berani kemana-mana. Sama seperti kita. Masalah boleh ada, itu menempa kita, iman kita. Tetapi yang kita tahu bahwa kita sudah tahu ending masalahnya di mana. Masalahnya bagaimana berakhir. Ya. Enak loh hidup seperti itu. Meskipun secara manusia tidak mudah. Tetapi banyak orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa melewatinya. Berarti harusnya kita bisa juga. Orang mereka itu juga sama-sama manusianya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu sama. Makan nasi, daging, sama. Tidak ada yang beda. Yang beda cuma pengertian mereka tentang Allahnya yang benar. Sehingga membuat mereka mampu melewati semuanya. Tidak mikir yang lain. Ya, otak kita ini cuma satu. Buat mikiri yang aneh-aneh itu capek. Waktu kita cuma 24 jam buat mikiri banyak hal itu capek.
Jadi, bersukacitalah saudara. Karena di dalam Tuhan, sukacita itu nyata. Sukacita itu benar adanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Pujian syukur hormat bulan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami tentang bersukacita. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami pengertian. Bukan kami membodohi diri, bukan kami membohongi diri. Tetapi sukacita itu nyata untuk semua anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Sukacita itu muncul karena kami tahu kami punya andalan. Sukacita itu muncul karena kami tahu yang kami andalkan sosok yang luar biasa, penguasa langit dan bumi. Bukan sosok yang cek-cek, yang hanya bisa membantu kami 1-2 masalah. Tapi sosok yang bisa membantu kami melewati semua masalah dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari Minggu ini kami berserah Tuhan Yesus. Tutup pujian roh kami. Tutup kami semua yang mendengarkan, yang bersama-sama belajar firman Tuhan saat ini. Karena Engkau mengasihi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami berserah. Berkat-berkat-Mu, kasih karunia-Mu, itu yang kami andalkan. Itu yang kami nanti-nantikan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktunya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa esok hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya.